ketentuannya. Besarannya ada ketentuannya. Diberikan kepada siapa ada ketentuannya juga. Nah, itu zakat. Nah, ini akan kita pelajari. Dan harta yang dizakatkan itu semua jenis harta. Bukan hanya yang ada secara teks disebutkan dalam Al-Quran, seperti disebutkan tentang emas, ya, hewan ternak, ya, sapi, kambing, kerbau, ya, unta, itu yang disebutkan, ya. Atau perdagangan, ya. Jadi semua harta itu terkena zakat, semua jenis harta. Ya. Berdasarkan ayat, khudh min amwalihim, amwal itu semua harta umum, itu dikenakan zakat. Baru nanti bagaimana menghitungnya, ini akan kita pelajari. Sebelum kita menghitung zakat, ini saya berusaha untuk langsung supaya praktis, ya, saya rangkum menjadi beberapa kaidah. Ada 8 kaidah. Kaidah pertama, zakat itu tahunan. Artinya 1 tahun 1 kali. Berarti kita harus menentukan kapan kita mengeluarkan zakat. Nah, pertama tahunnya itu Komariah. Nah, ini yang perlu diperhatikan, ya. Kalender zakat kita itu Komariah atau Hijriah, bukan Miladiah. Jadi nggak ada mengeluarkan zakat bulan Januari, mengeluarkan zakat bulan Desember, nggak ada. Jadi kita punya pembukuan sendiri. Zakat itu Hijriah, mungkin Muharram, Safar, Rabiul Awal, terus mungkin Ramadan dan seterusnya. Jadi hitungan 12 bulannya Hijriah, bukan Miladiah. Berarti memang setiap muslim harus punya pembukuan. Setiap muslim punya pembukuan. Bulan apa kita mengeluarkan zakat? Ya. Nah, tahun ini berawal dari saat harta sampai nisab. Kapan harta kita sampai nisab? Kalau harta kita sampai nisab bulan Rajab, maka zakat kita bisa dikeluarkan saat bulan Rajab atau setelah 12 bulan, berarti bulan Jumada. Maka kalau zakat mal itu kan Ramadan sebenarnya. Selama ini orang banyak mengkaitkan zakat mal dengan Ramadan, itu keliru. Ramadan cuma zakat fitrah aja. Zakat mal nggak ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Zakat mal adalah kapan harta kita sampai nisab, berarti sudah wajib. Sama, kita sholat zuhur masuk waktu. Begitu masuk waktu, sholat zuhur tidak boleh kita tunda. Makanya kalau sudah harta kita sampai nisab, wajib mengeluarkan zakat, nggak boleh ditunda. Kalau ditunda, utang. Kalau sampai meninggal dunia belum mengeluarkan zakat, maka ahli warisnya wajib tuh mengeluarkan zakat sebelum dibagi warisnya. Ya, jadi kalau harta sudah sampai nisab, berarti sudah harus mengeluarkan zakat. Nggak boleh nunggu Ramadan. Kenapa? Karena itu udah wajib namanya. Sama udah masuk waktu sholat. Nggak boleh kita tunda sampai keluar waktu, nggak boleh. Kemudian kaidah yang kedua, 1 kali dalam 1 tahun. Artinya kalau kita punya harta sudah kita zakatkan, maka kita zakatkan lagi sebelum lewat 1 tahun. Contohnya nih, mungkin bapak-bapak yang pegawai setiap bulan dipotong zakat, ya kan? Dipotong zakat tuh. Berarti duit yang setiap bulan didapat misalkan 10 juta katakan, itu nggak disakatin lagi. Kenapa? Karena udah dikeluarin zakat. Ya, misalkan pemasukannya sebagai pegawai, guru, rutin setiap bulan katakanlah 6 juta. Ya, berarti kalau 2,5%-nya berapa? 150.000, ya kan? 150.000. Berarti keluarin 250.000. Maka yang 6 juta kalaupun ditabung genap 1 tahun, nggak kepakai misalkan, itu nggak disakatin lagi. Kenapa? Karena udah disakatin. Jadi nggak 2 kali keluarin zakat, ya. Kecuali ada harta lain yang perlu disakatin, nah itu lagi. Jadi 1 unit harta yang sudah dizakatkan itu nggak dizakatkan lagi sebelum 1 tahun. Ya. Kemudian kaidah ketiga, milik penuh. Akan berada kekuasaan kita. Berarti kalau kita punya harta,
tapi di tangan orang lain, piutang misalkan, itu nggak dihitung zakatnya, nggak dihitung zakatnya, kecuali udah jatuh tempo, kita bisa tagih dan yang ditagih udah punya duit, walaupun belum dikasih, kita hitung. Nanti ada apa? Tabelnya, kita kasih contoh tabelnya, ya. Jadi kalau masih di tangan orang, belum di tangan kita, itu nggak dihitung, kecuali dia udah siap bayar, walaupun belum sampai ke tangan. Nanti kita masukin piutangnya. Yang keempat, tumbuh atau berpotensi tumbuh, artinya dia mendatangkan pemasukan. Kalau enggak dizakatin. Punya rumah, ya kan? Walaupun nilainya 10 miliar, tapi kalau rumahnya tempat tinggal, nggak dizakatin. Punya mobil, walaupun mobilnya harganya 2 miliar, tapi kalau untuk dipakai pribadi sehari-hari nggak dizakatin. Ya. Tapi kalau punya mobil seharga 200 juta, tapi disewain, setoran, harian kah, bulanan kah, nah itu dizakatin. Kenapa? Karena dia menghasilkan. Jelas ya? Karena menghasilkan. Nah, uang dan emas itu kategorinya berpotensi tumbuh. Karena dalam Islam emas dan uang itu nggak boleh ditumpuk, dia harus diinvestasikan. Jadi kalau kita punya tabungan numpuk di bank, wajib zakatin, walaupun nggak nambah-nambah, kena zakat. Kita punya emas simpanan, tabungan, ada zakat. Tapi kalau emas yang ibu punya buat dipakai, alur kah, gelang kah, tapi buat dipakai, mungkin buat pakai depan suami, mungkin pakai kondangan, yang pasti buat dipakai. Nah itu nggak kena zakat. Yang kena zakat tuh kalau buat dipakai. Tapi kalau buat nabung, buat nyimpen, nah itu kena zakat. Kenapa? Karena tadi kaidahnya uang dan emas termasuk perak dalam Islam itu nggak boleh ditumpuk, diancam. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang menumpuk emas dan perak dan tidak diinfakkan di jalan Allah akan dapat azab yang alim. Ayat berikutnya menjelaskan azabnya apa. Ya, gitu. Jadi kalau kita punya emas, faedahnya misalnya gini, ya, faedah pengoman, emasnya numpuk banyak banget di rumah. Buat apa? Simpenan. Nah, itu kena zakat. Tapi kalau buat dipakai, ya. Buat dipakai, ya. Oke. Tapi kalau buat simpenan, tabungan, kena. Ya. Iya, setahun sekali. Itu kan kita tuh kan buat dipakai. Itu tuh buat dipakai. Ketika dimiliki, buat dipakai. Ya. Punya rumah kontrakan, punya kos-kosan, nah itu kena zakat tuh, kena zakat, gitu ya, kena zakat. Yang kelima, kemampuan. Seorang yang diwajibkan zakat itu yang mampu. Batasan mampu apa? Memiliki harta sampai nisab. Nisabnya berapa? 85 gram emas murni. Nanti tinggal dikaliin harga emas kali itu berapa ya? Nanti ya kita ada simulasi tabel penghitungan zakat. Ya. Berarti yang nggak sampai nisab dianggap nggak mampu, nggak wajib zakat. Nggak wajib zakat, dianggap nggak mampu. Yang keenam, saldo. Jadi yang zakatkan itu saldo. Yas'alunaka madza yunfiqun qul al-'afwa. Mereka bertanya apa yang diinfakkan? Al-'afwa. Apa? Sisa. Ya. Jadi uang yang harta kita punya dikurangi pengeluaran. Dikurangi pengeluaran tuh. Ya. Pengeluaran rutin termasuk hutang. Kita punya hutang, kita bayar tuh, kita lunasin semua. Misalkan ini bulan zakat, kita mau hitung zakat nih.
nanti ada simulasinya. Kita kumpulin harta, nanti dikurangin. Ya, saldonya itulah yang dizakatkan. Yang ketujuh, menggabungkan harta yang sejenis. Uang dari manapun sumbernya kita gabungkan. Tapi itu kalau yang satu kategori. Contohnya emas, perak, perdagangan, itu satu kategori namanya. Tapi kalau kekayaan kita jenisnya lain, peternakan, sapi, kambing, itu ada misalnya sendiri. Pertanian ada misalnya sendiri, itu nggak digabungin, ya, nggak digabungin. Jadi yang digabungin yang sejenis, gaji, ya kan, misalkan kan pakai duit, ya kan, kontrakan kan pakai duit, ya kan, bonus, ya kan, gitu, THR, ya, nah, tuh digabungin tuh, kenapa? Tuh duit semua tuh, ya, gitu. Yang sejenis digabungkan. Nah, kalau kekayaannya bentuknya barang bukan uang, seperti emas batangan misalkan, ya, atau harta-harta lain yang terkena zakat, seperti barang perdagangan apapun barangnya, maka dia harus diuangkan. Ini nilainya berapa nih? Berapa rupiah? Ya, usahanya buka warung. Semua barang yang di warung, apapun macamnya, dihitung harganya berapa. Dengan harga hari itu, bukan harga beli. Harga itu bukan harga beli. Ini bulan ini kita lagi hitung zakatnya. Udah hitung barang di warung berapa. Sedekah riba, dagangannya banyak tuh, ya, baju-baju. Ada hitung, misalkan, gitu ya. Dihargai harga hari ini, bukan harga waktu beli. Harga hari ini ya, saat kita ingin mengeluarkan zakat, bukan waktu beli. Mau naik mau turun nggak masalah. Yang penting harga hari ini, bukan harga saat beli. Naik ya naik, turun ya turun. Ya, harga hari ini. Nah, ini 8 kaidah. Ya, sebelum kita menghitung zakat. Ya, yang pertama, ya, zakat itu tahunan. Maka kita harus menentukan bulan zakat kita kapan. Dan gak ada kaitannya dengan Ramadan. Gak ada kaitan dengan Ramadan. Ustaz, kan katanya kalau bulan Ramadan pahalanya gedean. Begitu. Yang wajib dilipat gandakan, yang sunnah menjadi pahala wajib. Gitu. Itu kan gak masyhur banget tuh. Tapi menurut ahli hadis, itu hadisnya dhaif. Dan tidak selamanya ibadah wajib pahalanya lebih gede daripada ibadah sunnah. Itu gak mutlak. Semua wajib lebih gede pahala daripada sunnah, itu nggak mutlak. Ya, bisa jadi sedekah pahala sedekahnya lebih gede daripada pahala zakatnya. Ya, itu nggak mutlak seperti itu. Ya. Dan zakat itu kan untuk fakir miskin. Orang miskin kan nggak musiman, nggak bulan Ramadan doang dia miskin. 11 bulan, terima kasih apa? Makanya dalam Islam zakat mal itu nggak ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Kapan waktu wajib? Keluarin. Nggak ditunggu bulan Ramadan. Tinggal kita menentukannya. Kapan bulan saya? Tadi sudah dijelaskan secara singkat. Kapan harta kita sampai nisab? Itulah waktunya. Itulah bulannya. Ya. Sampai nisab di bulan 8, Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal. Berarti nanti berikutnya setiap Rabiul Awal. Nah, kalau kita sudah punya. Kalau kita udah punya bulan zakat, ada harta baru nih, warisan misalkan, ya, dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk tanah atau bangunan, dalam bentuk uang, maka haulnya atau penanggalannya digabungkan, tidak dibikin yang baru. Berarti nanti berikutnya dan seterusnya dia melakukan zakat setiap bulan Rabiul Awal. Walaupun baru dapatnya Muharram, baru 2 bulan gabungin. Oke. Jadi nggak bikin pembukuan banyak kan? Ini pembukuan, ya, zakat gaji, ini pembukuan zakat kontrakan, ini pembukuan enggak? Itu merepotkan. Cukup 1 pembukuan. Misalnya jelas ya sampai sini, ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke langkah-langkah praktis. Langkah-langkah praktis dalam
menghitung zakat mal kita. Yang pertama kita mendata kekayaan, kita data kekayaan kita bikin tabel. Apa dari kekayaan kita semua. Kemudian kita sortir mana yang kena, mana yang enggak, mana yang wajib zakat, mana yang enggak. Nah kalau udah kita sortir, kita taksir. Kalau uang jelas. Nah kalau barang kita taksir berapa nilainya, berapa nih nilainya. Tadi kita katakan ya dihitung harga hari ini saat kita mengeluarkan zakat. Nah setelah kita taksir, kelihatan angka nominalnya, baru kita jumlahkan semua. Jumlahkan. Setelah kita jumlahkan total kekayaan, kita data juga tanggungan-tanggungan, cicilan rumah, cicilan motor, utang yang belum dibayar, ya kan, BPJS yang belum lunasi, dan macam-macam itu, yang jadi tanggungan, ya, di total dikurangi tanggungan, lalu saldo. Nah saldo itu yang dizakatkan, baik 21% atau 5%. Setelah itu kelihatan angka zakatnya, selain kita ambil, nanti Anda sampai ke mustahilnya. Sederhana ya, nggak repot. Nih contoh realnya, zakat perdagangan. Ya, nih kekayaannya. Ya. Misalkan kekayaannya barang dagangan, di total tuh barang dagangannya. Ya. Ini saya tolong ke atas ini aja. Layarnya masih bisa ke atas sedikit. Layarnya jangan ke atas ini. Jangan itu layarnya aja. Layarnya jangan ke atas ini. Yang masih bisa ke atas. Layarnya jangan ke atas. Bisa namanya? Nah, udah habis. Udah habis ya? Oh, udah habis ya, udah habis. Berarti ini yang turunnya dikit. Itu kan bisa ini, nggak bisa ini. Tunggu dikit. Ya. Ya, ini kekayaan ya, barang dagangannya itu tahu semua. Barang korek, lorong itu hitung semua tuh barangnya. Ya, nah ini kena zakat. Barang dagangan kena zakat. Misalkan sekali total nilainya 150 juta. Kemudian uang tunai. Uang tunai itu orang pada beli kan kumpul duitnya tuh, ya kan? Uang tunai. Ya. Nah ini zakat juga, misalkan 60 juta. Peralatan toko, kan hitung. Ya, mesin kasir misalkan, ya lemari-lemari etalase, ya kulkas, penyimpannya tuh, nah itu nggak dihitung. Tokonya, warungnya, yang di modal 2 juta, bikin toko kan 2 juta misalkan ya, nah itu nggak dihitung. Ya, walaupun tokonya nilai 2 juta, itu nggak dihitung tokonya. Kendaraan operasional kalau punya nggak dihitung juga. Kendaraan operasional ya, Jopik misalkan punya mobil pickup, punya kulit barang, nah itu nggak dihitung, berapapun nilainya, karena itu semua alat, alat namanya, peralatan buat dagang, itu nggak dihitung. Nah setelah ditotal, misalkan 210 juta, kita taruh di tanggungan, gaji karyawan yang harus lunasin 10 juta, cicilan toko, misalkan tokonya beli. Ya kan, hukum misalkan dia cicil, ya 5 juta, ya. Cicilan peralatan, misalkan peralatan dibeli juga cicil ya, 4 juta. Pajak, nanti pajak itu ada masuk nih, ya pajak, bisnis air telepon, dari total 26.500.000 misalkan, ya. Kemudian saldo adalah kekayaan dikurangi tanggungan, ini kekayaan dikurangi tanggungan, berarti inilah kekayaan yang sesungguhnya. 153.500. Baru dikalikan 25 sampai di situ misalnya nih. 18 gram, misalkan harga emas hari ini 850.000. Misalkan ya,
Berarti nisabnya 72, berarti udah kena wajib zakat. Ya, baru dikalikan saldo, ya, nih dikalikan 5%, berarti zakatnya 4.587.500. Kalau Bang Ali gampang paham ya, kan ngerti deh. Ya, paham ya? Gampang ya, insya Allah nggak susah. Ya, ya. Itu karena kan bakalan dijual. Tetap, kan barang dagangan. Nah, sekarang baru definisi. Nih, apa itu barang dagangan? Nah, itu kan bahasannya ya. Nih, definisi barang dagangan adalah, ini penting nih. Barang dagangan adalah barang yang kita beli untuk kita jual. Barang yang kita beli untuk kita jual, itu namanya barang dagangan. Tapi kalau misalkan kita beli tidak untuk dijual, bukan barang dagangan. Oke? Atau kita miliki, tapi kita milikinya bukan karena beli, hadiah, hibah, warisan, itu bukan barang dagangan. Sampai terjual beneran baru zakatnya. Paham ya? Paham ya? Punya tanah warisan, itu nggak langsung dizakatin, jangan. Nanti kalau udah terjual baru zakatin. Apapun nilainya. Kenapa? Karena ketika kita punya, ketika dia beli, bukan dia jual. Tenang, kita punya bukan karena beli. Kan warisan bukan karena beli nih. Atau kita beli niat jual, tapi belum laku juga, tetap dihitung. Coba kalau untuk tanah dan bangunan, pendapat yang paling gampang, memang zakatnya sekali aja pas saat jual doang. Kenapa? Karena emang duitnya gak ada kan? Kan gak laku-laku tuh. Kesini ini bapak rumah tuh dijual gak laku-laku udah sampai tahun. Ya, dipelani, ditawarin, gak laku-laku kan? Nah itu pendapat yang paling ringan, zakatnya sekali. Ketika laku. Jadi gak dihitung tiap tahun. Lain dengan barang yang rutin, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Nah itu dihitung. Sekarang ada nilainya nggak? Ada nilainya nggak? Terus mau diapain? Oke, baik. Nah kalau begitu nanti caranya begini. Nih Jopik, caranya itu barang harus sudah tidak ada ketika dipisahkan, jadi kan itu. Bukan bisa, udah lepas. Udah lepas, ya. Udah lepas ya, paham ya? Udah lepas. Jadi kalau barang yang menurut pedagang nggak bakal laku dijual, ya, tapi kan masih punya duit ya, ya kan? Nah supaya nggak ini zakatnya lepas, kasih orang, kasih, gitu ya? Jelas jawab ya? Langsung aja kasih orang lah, nggak bakal jual juga. Apa? Tuh, udah daftar tuh, jadi penampung. Tapi ini udah langsung tuh, reject. Nah, alat pegang enggak? Alat pegang misalnya ini kan dihitung, nggak dihitung ya? Ya, oke? Gimana? Ada yang mau nanya sampai sini? Sebelum saya lanjut, pedagang, ini pedagang nih, Bang Ido nih pedagang nih, Ido mana Ido? Nggak ada Ido. Hah? Saya, emang ada mustahil, ada mustahil, kita ada sini mustahil ada juga, tenang aja, mustahil ada juga, iya. Kalau jumlah dagangannya yang nggak ada di bawah, nggak sampai nisab, apa ya? Nggak wajib, tidak wajib. Itu kan pokoknya ya, tidak wajib. Karena tadi kan syaratnya kan mampu kan nisab, berarti nggak wajib namanya. Puasa, yang udah berwudu, kan nggak wajib puasa, nggak wajib ya. Yang udah berwudu tuh orang tua itu nggak wajib puasa. Atau anak kecil yang belum balik nggak wajib puasa. Nah, ini juga kalau hartanya sampai nisab nggak wajib zakat, ya nggak wajib. Oke, jelas ya? Sorry. Ya. Kalau kayak dari tangan orang,
Dikasih. Kalau di tangan orang, nggak dihitung. Kenapa? Nggak di tangan kita. Kecuali dia udah jatuh tempo, sama udah mampu, dua ya. Udah mampu. Jatuh tempo tapi nggak mampu, kan kasih darah juga. Jatuh tempo nih, kita tagih, nggak ada duitnya. Ya udah kita hitung. Kalau barang dagangan yang sudah jatuh tempo, ya, yang sudah jatuh tempo, tapi masuk ke isop tersebut, gimana? Belum laku loh barangnya. Kok barang dagangan belum jatuh tempo? Barang dagangan jualan. Jatuh tempo zakatnya. Awalnya. Nah, Tapi belum laku. dihitung. Tetap cara keluarinnya barang itu apa dijual? Nah, itu. yang ini. Tadi kan kita udah ada poin yang terakhir tuh. Diuangkan. Nanti dihitung harganya berapa nilainya. Harga saat ini. Mau dikeluarin barangnya boleh, mau dikeluarin duit boleh. Misalkan nih, satu boleh jualnya madu. Boleh satu boleh jualin zakatnya berupa madu. Boleh. Boleh jualnya berupa uang. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting kita lihat penerima. Penerimanya butuhnya apa? Gitu. Boleh, nggak apa-apa, silakan. Sesama kita jualan baju. Zakatnya baju boleh, nggak apa-apa. Nggak harus zakatnya uang. Ya kan? Nah, jopik, jualan baju juga. Banyak anak malah jopik kan? Boleh zakatnya baju boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, boleh. Nggak harus uang. Nggak harus uang. Yang penting tadi nilai zakatnya nih. Yang penting ini, ya. Senilai ini yang penting. Jadi nggak harus berupa uang. Yang penting Harga beli barang dijual. nih. Harga jual. Harga hari ini, harga hari ini, harga hari ini. Bukan harga beli, bukan harga jual, harga hari ini. Oh iya, Pak. Maksudnya, kalau kita jual berapa? Ya, baik. Ya, harga jual. Kenapa harga jual? Karena jual kita dapat duit. Bukan harga beli. Dari zakatnya sampai keuntungan juga. Ya, betul, benar. Harga jual, betul ya. Karena ada jualnya kita dapat duit. Ya kan, harga jual, bukan harga beli. Yang penting ya, yang penting zakatnya segini nih. Nih, zakatnya segini nih. Mau ngasih dalam bentuk baju silakan. Kalau yang pedagang baju, mau ngasih dalam bentuk beras silakan. Kalau yang pedagang beras, ya, mau ngasih madu misalkan pedagang madu silakan. Yang penting si penerima membutuhkan. Kita aja ya. Oke, ada lagi? Ini udah ya, zakat pedagang ya. Sekarang yang ini. Zakat kontrakan. Banyak yang punya kontrakan nih. Yang punya kontrakan nih. Hah? Ya. Ya, misalkan punya kontrakan 10 pintu. Oh, 10 pintu. Pintunya doang. Ya kan? Punya kos-kosan 20 pintu. Kena zakat. Punya mobil dijalankan. Ya kan? Kena zakat. Tinggal hitung pemasukannya. Pemasukannya itu yang hitung. Nilai rumahnya yang hitung walaupun berapa miliar. Ya. Nilai mobilnya yang hitung walaupun berapa ratus juta. Yang dihitung cuma pemasukan. Misalkan, ya, di sini 24 dibagi berarti 2 juta misalkan. Satu pintu 2 juta. Ya kan? Berarti 10 pintu 20 juta. Setahun 240 juta. Oke? Nah, kos-kosannya misalkan satu pintunya 1 juta. Ya kan? Nah, kemudian ada 20 pintu. Berarti 120. Ya? Berarti totalnya 240 juta. Mobil, ya, setorannya tiap bulan berapa misalkan, ya, misalkan tiap bulan setorannya 3 juta, total 140 juta. Nah, kemudian di total 660 juta. Kemudian pengeluaran, kontrakannya ada perbaikan, ya kan, ada perawatan mobil misalkan, ada pajak, termasuk nafkah keluarga. Ya, jadi bukan akhirnya disamatin nafkah keluarga nih. Pastikan kebutuhan keluarga setiap bulannya keluarga kan gitu. Termasuk pendidikan misalkan anak daftar kuliah, daftar pesantren semua ada tuh, ya kan? Nah, total tanggungan 100 juta. Nah, sehingga saldonya 596, misalnya 72. Oh, berarti kena zakat. Zakatnya 5%, bukan 2,5%.
Beda. Zakatnya 5% kalau peternakan dan sejenisnya. Kenapa kok beda Ustaz? Karena peternakan itu hanya hasil yang dihitung. Beda dengan dagang. Dagang modalnya dihitung. Barang yang belum laku aja dihitung. Bukan keuntungannya doang. Dia beli barang 100 juta. Baru laku setengahnya. Ya kan? Katakanlah untungnya 20%. Ya kan? Berarti kan 50 juta, 20%-nya berapa? 10 juta. Berarti kan dia punya uang tunai 60 juta. Tapi barang yang belum laku yang senilai 50 juta itu dihitung. Nah kalau dagang modal dihitung. Sementara kontrakan modal nggak dihitung. Ya, nggak dihitung. Ya, sama dengan pertanian. Pertanian nggak dihitung modalnya. Tanahnya nggak dihitung. Ya kan? Berapa? Yang dihitung apa? Hasil tanamannya doang. Ini karena nggak ada petani, saya kayak itu jangan pertanian. Karena ada petani di sini, gitu ya. Nah baru, makanya zakatnya 5%, bukan 2,5%. Ini yang punya mata kami. Beda hitungannya, ya. Gitu. Oke? Yang punya mata kamu nanya. Yang punya mata kamu punya. Yang punya mata kamu yang sesat gimana? Sangat ketawa, betul ini orang mau nanya. Yang punya mata Oke, baik. Udah ya. Sekarang yang ketiga. Nih. Zakat profesi. Guru, pegawai, karyawan, ya. Itu profesi. Uang, emas, tadi emas yang dizakatin ya. Zakat rumah tinggal, jangan ada zakat. Mobil yang dipakai, jangan ada zakat. Motor yang dipakai, jangan ada zakat. Jika kita ojek nih, motornya dizakatin kagak. Duitnya doang yang masuk ke duitnya dia dizakatin. Motornya kagak, ya. Beda dengan yang punya motor disewain. Nah, lain lagi. Makanya punya motor, ya kan? Disewain hakim. Nah, itu udah zakat. Tapi kalau Bang Ali punya motor yang ngojek sendiri, nggak dihitung. Gitu ya? Oke? Emas perhiasan buat dipakai, nggak kena. Tapi kalau emas simpanan, kena. Ya, tabungan, zakat, gaji, piutang yang sudah jatuh tempo. Nah, tadi nih, kalau yang belum jatuh tempo kan itu juga ya. Jatuh tempo dan sudah bisa ditagih, artinya yang berutang udah bisa bayar. Ya, begitu. Nah nih kita nilai totalnya sekian. Tabungan, punya cicilan rumah 5 juta, cicilan motor 1,5, iuran BPJS, ya, sekeluarga 1,2. Modal tangan. Kita ada tangan di rumah aja. Di rumah ada tangan. Ya, pendidikan. Yang semuanya sifatnya pengeluaran dikeluarin dulu. Berapa totalnya? 10.700.000. Nah, saldonya 130 juta 800.000. Nisabnya, nah zakatnya 2,5%. Misalnya kelas ya. Ada mau nanya sampai sini? Ya. Oke, baik. Tadi zakat dalam umumnya kan ini kan. Tadi gaji kan. Wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardh. Infakkan. Tadi kan kita jelas ya, pas kalimat infak di awal ya. Infakkan. Ya. Ma kasabtum min thayyibati ma kasabtum. Kasabtum. Kasabat yang hasil usaha kamu. Hasil usaha. Baik dagang, profesi, itu namanya kasbun. Makanya kena zakat. Ulama kami ada pendapat masalah zakat profesi. Beda pendapatnya cuma masalah hitungan. Berapa persennya dan berapa diskonsnya, itu doang bedanya. Ya, memang ada yang paling umum nih, yang paling umum yang saya tahu, lembaga zakat, ya, lembaga zakat itu nisab zakat profesi disamakan dengan nisab pertanian. Jadi seharga 659 kg.
Tapi ini pendapat yang kuat. Kenapa? Karena kalau kiasnya dengan pertanian itu nggak tepat, karena yang didapat duit, bukan tanaman. Tapi itu yang paling banyak dipakai di lembaga-lembaga zakat. Itu yang paling banyak dipakai. Ya, karena pola pikir mereka bagaimana sebanyak mungkin orang bayar zakat. Nah kan kalau cuma 650 kg, katakanlah beras 10.000, berarti punya duit 6,5 juta aja udah nggak zakat. Ya, punya duit 6,5 juta udah kena zakat. Sementara kalau kita misalnya emas 72 juta baru kena zakat. Nah, lembaga-lembaga zakat banyak yang begitu. Saya udah pernah ngobrol langsung dengan Lasdas DKI. Saya ngomong begitu, hampir semua lembaga zakat pun begitu. Nisab profesi dihitung dengan dikiaskan dengan pertanian. Saya bilang begini, kalau pertanian itu kan banyak ragamnya. Yang mana yang lebih standar? Beras aja udah beda-beda harganya, itu baru beras doang. Oh, beras yang mana yang dipatokan? Ya kan? Belum hasil pertanian lain. Nah kalau orang usahanya kangkung 650 kilo dapat berapa? Tetap zakat. Betul. Kalau pertanian, karena itu misalnya 650 kilo. Tapi kalau profesi kan dapat duit. Dapat duit? Ya. Itu saya bilang begitu. Tapi umumnya begitu. Ya, nisabnya nisab pertanian. Nah kita ngambil nisabnya ini aja lah, emas. Ya, emas. Berarti kalau bapak punya pendapatan setiap bulan gaji rutin 6 juta, ditotalkan setahun 72 juta, dikurangi pengeluaran, ingat nyampe nisab 5 kali ya, 5 kali ya, 5 kali gajinya misalkan 6 juta sebulan ya. Memang 12 bulan 72 juta, 5 kali ya, sampai nisab. Tapi kan dikurangi pengeluaran nggak sampai nisab. Ya, makanya saya bilang begini, pemotongan gaji-gaji karyawan secara otomatis setiap bulan dalam zakat menurut saya itu sudah ketentuan. Kenapa? Nisabnya nggak nyampe, saya bilang nggak sampai nisabnya. Memang dia gaji 6 juta sebulan, setahun 72 juta, tapi memang utuh nggak pakai, kan nggak mungkin. Syukur-syukur bisa nabung 1 juta sebulan tapi ya bang ya, dari 6 juta nabung 1 juta, hebat itu. Ya, ya kalau misalkan kayak Maulana anaknya baru atuk, nah masih bisa nabung banyak, bisa di rumah. Ya kan? Yang anaknya udah 5, 6, ya melabungnya berapa? Syukur pas ada nabungnya 400.000 sebulan. Karena gitu kan, buat cadangan kalau nggak ada yang sakit. Ya, asal ngomong gitu. Ya, tapi mereka sudut pandangnya beda. Ya, sudut pandangnya beda. Oke. Nah, ini pertanyaan berikutnya nih. Haruskah menunggu kaya baru zakat? Haruskah menunggu harta kita sampai nisab baru zakat? Betul. Syarat wajib. Artinya kalau belum syarat nggak wajib. Nggak wajib. Kagak. Harta kita nggak sampai nisab nggak wajib. Tapi haruskah menunggu kaya dulu baru zakat? Nih jawabannya. Hadis riwayat Bukhari. Ini hadisnya panjang. Saya potong poinnya aja. Jika seorang memiliki hewan ternak tidak sampai 40 kambing atau 40 kurang 1, maka laisa fiha shadaqah, tidak wajib zakat. Kan nisab kambing 40. Berarti kalau punya 39 kurang 1 doang, enggak wajib zakat. Illa ayyasha'a rabbuha. Kecuali kalau pemiliknya mau zakatin. Ini perkataan Nabi nih, saya kutip. Silakan cari sendiri di Sahih Bukhari ada. Nih. Hah? Iya, betul. Ya. Benar ya? Memang gak wajib, kagak wajib sebelum. Tapi harus kita tunggu kaya baru kita zakat. Zakat kan punya apa? Tutohiruhu wa tuzakihim biha. Mensucikan harta kita. Emang kalau harta kita nggak sampai nisab udah pasti bersih, nggak perlu dibersihin, ya kan? Terus kamu saya nggak sampai nisab,
Emang kalau ngambil nisab udah pasti bersih, nggak perlu dibersihin. Makanya Nabi buka dulu ini illa ayyasa'a rabbuha, kecuali pemiliknya berkehendak. Artinya pemerintah lembaga zakat nggak bisa maksa, silakan mau ngasih zakat. Tapi kalau yang udah wajib nggak zakat baru paksa. Gitu. Sama dengan sholat, anak yang belum balik nggak wajib sholat, nggak wajib mereka sholat, nggak wajib mereka puasa. Tapi kita biasakan mereka puasa, kita biasakan mereka sholat walaupun belum wajib. Sah nggak? Sah. Kalau sesuai dengan hukum dan syaratnya. Begitu juga dengan zakat. Maka saran saya, mulai saat ini kita bikin pembukuan. Jangan tunggu kaya. Kita bikin yang kita bikin. Bikin dah. Ya, kita bikin yang ini. Tentukan bulan apa kita mau zakat. Karena kan belum sampai nisab. Apa kita nggak tahu berapa? Belum sampai nisab. Ya udah saya zakat kita Ramadan dah. Hitung dah begini. Berapa saldonya? Saldonya cuma 20 juta kan? Ya kan? Berarti 20 juta setelah 40 berapa? 50 ribu gitu. Apa 500 ribu? 50 ribu? Seperempat 20 juta seperempat 40 ribu berapa? 50 ribu kali 500 ribu dong. Kan kalau seperempatnya 5 juta. Kalau harus 500 mana dari 500 ribu dari 20 juta? Gede gak? Gede gak 500 ribu dari 20 juta? Hah? Kita punya duit 20 juta, keluarin 500 ribu, gede gak? Terus masing-masing dah, saya nggak jawab. 1 juta cuma 25. Iya, ya kan? Kamu gede kan? Dari 1 juta cuma 25 ribu, gede gak? Ya udah, terlihat masing-masing dah, saya nggak bisa jawab. Itu yang jawab masing-masing aja. Yang jawab masing-masing. Oke? Jelas ya? Ini, ya. Haruskah menunggu kaya? Kan kalau kita ngajarin anak-anak ini, ayo nak sholat, nanti begitu balik kamu udah biasa, kan begitu? Betul kan? Ayo nak pakai jilbab, nanti begitu kamu balik udah biasa, begitu kan? Ayo nak puasa, nanti begitu kamu balik udah biasa. Berarti kalau kita udah biasakan ngitung zakat, begitu wajib, udah nggak belajar lagi, udah tinggal ngurusin doang. Jelas ya? Tapi belum wajib memang, belum wajib ya, belum wajib. Jangan bilang saya bilang wajib enggak? Enggak, saya nggak bilang wajib, jelas. Karena kalimatnya jelas. Yasha, sekehendak pemiliknya. Oke? Nah kemudian tahap berikutnya kita serahkan ke Amir. Pertanyaannya, kenapa harus bertanda zakat? Memang secara hukum sah menyalurkan zakat langsung ke mustahik, sah hukumnya. Sah hukumnya. Tapi kenapa harus ke Amir? Sebenarnya hukum awal itu zakat semuanya ke Amir. Karena ada khud min amwalihim, ambil zakat mereka. Berarti setiap muzaki zakat ke Amir. Itu hukum awalnya. Sampai zaman Utsman bin Affan baru ada perubahan hukum. Makanya zaman Abu Bakar As-Siddiq ada sekelompok orang nggak mau menyerahkan zakat ke Abu Bakar, nggak mau. Bukan nggak mau zakat, nggak mau menyerahkan zakat ke Abu Bakar. Apa alasan mereka? Kami hanya membayar zakat kepada orang yang doanya menentangkan kami. Kan wasoli alaihim inna sholataka zakatullah. Doakan mereka, doamu untuk mereka tenang. Itu alasan mereka. Mereka nggak mau nyentuh zakat ke Abu Bakar. Apa yang diambil tindakan Abu Bakar? Diperang. Pada Umar beda pendapat. Wah, kenapa perangin? Kan mereka udah mukmin, udah muslim, udah syahadat, udah sholat. Itu kata Umar bin Khattab. Kata Bakar, saya akan perangi orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Karena di Al-Quran sholat dan zakat selalu berdampingan. Aqimu sholat waktu zakat, aqimu sholat waktu zakat. Tuh kesimpulannya Abu Bakar. Makanya Abu Bakar diperangi yang nggak mau bayar zakat ke Abu Bakar. Padahal dia termasuk orang yang lembut. Iya, tapi tegas. Baru zaman Utsman bin Affan ada pengkategorian. Harta yang terlihat, peternakan, pertanian, perdagangan itu kan terlihat tuh.
itu dipungut langsung sama pemerintah, didatengin. Tapi harta kekayaan, duit simpanan, emas simpanan, ya kan kekayaan tuh diserahin kepada pemiliknya. Sejak itulah ulama mengambil kesimpulan muzaki dibenarkan menyerahkan zakat langsung ke mustahik. Sah. Tapi kita lihat di sini. Kalau seandainya kita sahkan kamil, maka muzaki terhindar dari riya. Dia akan dipuji-puji sama penerima zakat. Makasih Ustaz ya, makasih Pak ya. Wah, gitu. Ustaz baik banget. Bukan baik, zakat itu hak orang. Bukan kita bagi-bagi, hak orang. Kewajiban. Jadi jangan pernah merasa berbuat baik kepada penerima. Emang hak dia sama dengan utang. Dan utang harus dibayar. Kedua, nggak repot. Tok. Aji udah zakat dong. Tok. Aji udah zakat dong. Bayar tak. Satu dikasih, 2 datang. 2 dikasih, 4 datang. 4 dikasih, 10 datang. Direpotkan. Nih, besok-besok kasih stiker. Zakat minta ke masjid. Nah, udah larang. Mau ketok gitu, lu harus baca. Zakat minta ke masjid. Nah, udah. Apa? Zakat dulu kasih masjid. Nggak direpotkan. Menambah kekuatan zakat. Nah, kalau umat Islam mau beli zakat itu tempat, kan banyak yang terkumpul. Jadi potensi zakat tambah gede. Itu faedah buat muzaki. Nah, faedah buat mustahik juga. Terjaga kehormatannya, tidak ngemis-ngemis, nggak minta-minta. Dalam Islam nggak dibenarkan meminta, nggak dibenarkan meminta. Cuma 3 orang yang boleh minta, nggak punya harta sama sekali buat dikatakan hari itu, tuh boleh minta. Udah punya, nggak boleh minta lagi. Makanya profesi ngemis itu haram. Dalam hadis nanti orang yang gitu tuh, di akhirat mukanya nggak ada dagingnya. Tuh bahasanya begitu bahasa hadisnya. Mukanya nggak ada dagingnya, jadi kulitnya tuh nempel sama tulang. Tuh, yang di dunia ngemis-ngemis, padahal dia udah punya apa yang dia makan hari itu. Yang kedua, yang boleh minta orang yang kena musibah, ludes hartanya, kebakaran, banjir, ya. Itu boleh minta. Yang ketiga, orang ingin mengadakan islah, rekonsiliasi antara 2 orang yang sedang bermusuhan, butuh dana, nah, itu juga boleh minta. Nah, orang yang miskin pun dia boleh minta dengan ketentuan. Di bahasa kita dikasih rekomendasi oleh tokoh setempat yang membenarkan kalau dia miskin. Kalau kita tanya siapa? Pak RT. Pak RT bilang, ya, Bang On ya, Bang Rahmani, ya kan? Nah, Pak RT yang bilang, ya, Ustaz, dia mustahik, nah itu. Makanya kenapa kita selalu kerjasama sama RT. Oh ini RT juga Pak RT. RT ini kan mustahik. Gak ada mustahik, katanya jawabnya gak ada mustahik, muzaki semua. Gak ada mustahik ya, muzaki semua. Yang paling kaya Ali. Nih, yang kedua, lebih banyak lagi penerimanya. Nah kalau zakat yang berkumpul katakanlah 20 juta, cuma itu bisa bagi cuma paling 200 orang. Ya kan gitu. Tapi kalau zakat itu kumpul 5 juta, banyak yang bisa dikasih. Bukan hanya Ramadan, sepanjang tahun bisa dikasih setiap bulannya. Termasuk lebih banyak lagi jumlah yang diterima. Selama ini kita zakat 20.000 beras meter, 20.000 beras meter. Kalau kita baca hadisnya sama fikihnya, kita ngasih zakat ke mustahik itu kebutuhan pangan setahun. Tuh, kebutuhan pangan setahun. Kasih beras setahun berapa butuhnya? 1 ton, begitu kan? Nanti kalau kita zakat dengan ngumpul, masing-masing sendiri-sendiri aja, nggak terjadi seperti itu. Semua masing-masing sendiri. Terakhir, nih ayat, perhatikan di sini. Di sini tubuh artinya memperlihatkan, tubuh menyembunyikan. Intuk dusodakoti, jika kamu memperlihatkan sodakot, bani'imahi, bagus, nikmat, cakep. Orang lihat itu berbuat baik. Kemudian, bagus. Tapi wayang tubuha, jika kamu menyembunyikannya, waktu Tuhan berdoa dan memberikannya kepada fakir, bahwa khairul lakum, itu lebih bagus lagi.
Dua ini sebenarnya nggak terpisah. Memang ada yang bilang begini, ente mau zakat terang-terangan boleh, sembunyi boleh. Itu tafsiran yang keliru. Karena ini ada dua umum. Untuk tidak. Dan seperti dua-duanya. Dua-duanya terjadi. Ada yang diperlihatkan, ada yang disembunyikan. Dua-duanya. Bukan salah satu, ini bukan pilihan ganda. Silakan pilih yang mana enggak. Karena uang bukan au. Beda dengan au. Kalau au pilih. Kalau uang dan. Kalau dan itu dua-duanya. Artinya apa? Kita setor zakat ke Amir. Kata si Amir, oh iya si Fulan ada zakat. Kalau belum, si Fulan kamu kaya pakai zakat. Nah kan itu begitu. Jopin nggak pernah zakat tapi kita nggak pernah dengar zakat. Nah kan itu begitu. Tapi kalau Jopin nggak zakatnya ke panitia, panitia tahu. Namanya sebagai ketuanya, oh iya, dia ada zakat. Tutup namanya. Tapi ketika disampaikan ke pokok nggak pernah tahu siapa kasih. Ini duit dari Jopik, dari Pak RW nggak pernah tahu mereka. Ditambah lagi, memang yang tepat zakat itu diantar ke mustahik, bukan disuruh ngantri. Memang baiknya begitu. Sehingga terjaga kehormatan mereka. Paham ya? Ini, maaf ya, ini saya udah koreksi. Beberapa teman saya ngobrol begini. Kenapa kita suka memposting di media sosial kalau kita kasih orang? Dipoto, divideoin. Di sini dampak negatifnya banyak. Di antaranya, si penerima yang tadinya malu, dipoto lama-lama nggak malu. Karena lama-lama nggak malu minta. Nggak malu minta. Berawal dari nggak malu terima, lama-lama nggak malu minta. Tuh. Dampak negatifnya. Awalnya malu, oh jangan yang foto malu gitu kan. Tapi karena keseringan biasa, nggak malu dipoto. Dikasih senyum, dengir, senang kan gitu. Lama-lama terbiasa menerima, akhirnya meningkat. Gue biasa dikasih, nggak dikasih, minta. Berarti kita mengatakan nggak boleh minta. Itu dampaknya. Makanya yang paling tepat zakatnya diberikan kepada amil, bukan ya disalurkan sendiri. Oke, nah nih penerimanya nih, ya fakir miskin, amil mu'allaf, ya kita selama ini bertahun-tahun itu baru sampai sini doang nih, belum pernah nih orang punya utang kita bantu lunasin, belum pernah. Ya kan? Kalau budak nggak ada dah. Bisa pilihlah masih ada dikit nih buat santri kita bagi. Ya kan? Ibnu Sabir. Sekedar kita kasih. Pak, saya pengen pulang nggak punya ongkos. Kasih 50.000. Emang saya ambil 50.000 ke rumahnya. Itu baru ini doang nih. Baru fakir miskin ambil. Wah, juga jaya apa? Baru aku menyebutkan 8. Ada Bang Ali, sungguh saja gimana kita masih lunasin, kita kasih sedekah apa? Kan gitu. Sebenarnya yang bikin berat, karena orang pada ngumpulin duit di sini, kalau pada ngumpulin duit, ya diambil banyak duitnya, gak repot, kan? Banyak yang berkumpul. Kenapa? Karena sepanjang tahun orang zakat, sampai di zakatnya setiap bulan 25.000 misalkan ya, sampai di, gak apa-apa tiap bulan 25.000. Nah kalau 25.000 kali 100 orang, berapa kali? 2 juta enam. Terima kasih ya. Begitu. Ya salah jelas ya. Sampai sini. Nih buat ambil. Bang Maya mana Bang Maya? Udah ya Pak? Nah kita masih Baitul Rahim udah punya mekanisme penetapan mustahik kayak gimana. Nanti bagaimana pengelolaan zakat ya, nanti bakal yang cerita ya, karena DKM sekarang udah punya pengurus zakat yang permanen, yang musiman, permanen ya, jadi sepanjang tahun ada. Nah, silakan coba ya, jadi nggak nunggu Ramadan kita. Ya, silakan. Ini termasuk yang jarang ya dilaksanakan. Itu untuk penempatan orang yang berhutang di jalan Allah. Seperti pengurus masjid,
dia walaupun gimana tuh pasti punya utang karena kerusakan masjid, kan tuh ada. Nah ini kebetulan kalau zakat kita alihkan ke mereka-mereka yang untuk pembangunan masjid, pembangunan macam zakat diarahkan ke situ. Iya. Bisa dibenarkan atau tidak? Zakat diarahkan ke utang, yang utang masjid. Oke, berarti itu sama aja zakat buat pembangunan masjid intinya. Cuma pembangunannya utang dulu. Nah, gitu. Intinya begitu kan? Sejauh yang saya ketahui, memang selama ini zakat itu nggak ada buat pembangunan masjid. Kenapa? Karena kalau ada, Masjid Nabawi udah megah banget sejak zaman Nabi. Sejak zaman Nabi udah megah banget masjid itu. Kan kalau bangunan, itu kenapa tuh? Ya kan? Tapi dari zaman Nabi sampai pelapor Masjidnya Ali bin Abi Thalib, Masjid Nabawi begitu aja. Ya, temboknya dari tanah liat, atapnya dari peletakan hormat, sebagian atapnya, sebagian lagi enggak. Begitu. Ya, silakan nanti untuk segmen berikutnya di sini akan dijelaskan oleh Kang Ismail bagaimana kita menetapkan mustahik. Nanti oleh Maulana akan dijelaskan bagaimana mekanisme pembukuan. Ya, nanti ada Bang Ali, pamungkasnya ada. Ya, oke, udah ada. Yang mana? Mana biasanya? Tahu aja. Yang ini. Baik, kita masuk ke tentang kompilasi para mustahik di RT yang kita wilayah dakwahnya Baik Rahim. Ada 6 ya, 6 RT dari RT 2, RT 3, 4, 5, 6 sama 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi RT 7 nggak masuk. Nah, sebelum kita masukin ke sini, itu kita nyebar data isian penduduk. Isinya ada nama, terus di situ ada berapa orang dalam satu keluarga, dia profesinya sebagai apa, penghasilannya berapa, terus pengeluarannya berapa. Nah, dari data yang tadi isi itu teman-teman semuanya pada jalan kompilasi, kita masukin ke format seperti ini. Dari sini kita masukin ada, kita perkirakan kebutuhan makannya itu misalnya 6.300.000. Ini dalam satu rumah tangga itu ada 7 orang misalkan. Dia bayar listriknya 100.000. Karena dia rumah sendiri, dia nggak makan. Dari sini ketahuan bahwa biaya hidupnya itu 6.400.000. Sementara penghasilannya dia, pendapatannya dia itu
biaya hidup per bulan kurang lebih sekitar 6.400.000, sementara pendapatannya dia itu 2.500.000. Tentu akan ada selisih antara biaya hidup sama pendapatan. Di sini kita dapatkan datanya bahwa ternyata ini minus. Jadi pengeluarannya lebih banyak daripada pendapatannya, 3.900.000. Maka kita langsung bikin rumusan otomatis bahwa kalau nilai yang ini di bawah 0 maka dia akan mustahil. Iya. Jadi kalau misalnya nilai ini nilainya di atas 0 dia jadi muzaki. Tapi kalau di bawah 0 dia jadi mustahil. Kita bikin rumusannya gitu. Ini karena nilainya di bawah 0 minus gitu, dia jadi mustahil. Itu kita bikin rumusannya otomatis kayak gitu. Ini formulanya. Jadi nilai yang sebelah sini nih, kalau nilainya dia di atas 0, dia jadi muzaki. Artinya biaya hidup dia itu pendapatannya dia lebih besar daripada biaya hidup. Tapi kalau dia di bawah 0 maka dia jadi mustahil. Ini kan di bawah 0 nih, jadi mustahil ya. Nah terus kita ada prioritas. Ini dulu dah. Maaf. Di bawah jadi dari sini dia statusnya sebagai mustahil, selisihnya 3.900.000 minusnya. Kita kemarin bikin klasifikasi. Kalau minusnya di atas 2,5 juta, kita anggap ini prioritas pertama, orang mustahil yang penting untuk kita dulu tidak bantu. Terus 2 juta sampai 2.409.000 gitu, 2.490.000 itu kategori kedua. 1,5 sampai 1.990.000 itu kategori ketiga. 1,1 sampai 1.409.000 itu prioritas keempat. Nah, yang nilai minusnya tadi di bawah 1 juta itu kita anggap sebagai 5, prioritas 5. Kenapa kita bikin 1 sampai 5 ini? Karena kan dana yang kita punya pada kesempatan pertama tuh nggak bisa menjangkau seluruh mustahil yang ada. Jadi kita di masing-masing RT itu kita kumpulin mana nih yang prioritas 1 kita kumpulin. RT 2, RT 3, RT 4, 5, 6 sampai 7 mustahil yang prioritas 1 kita kumpulin. Kita bantu untuk gelombang pertama. Sambil kita nyari juga pengumpulan dana lagi dari beberapa donatur. Ketemu lagi kita bantu yang kategori kedua, terus gitu sampai nanti ketiga, keempat, kelimanya tercukupin selama dana yang kita punya ada. Oh ya, betul. Ini dari sini bisa kasih gini. Jadi nilai yang kita berikan itu beragam, nggak sama, sesuai sama jumlah tanggungan yang ada di rumah tangga masing-masing yang jadi kategori masing-masing mustahil. Ini ada dasar ini
Jadi untuk penetapan berapa nilai uang yang kita berikan itu per satu jiwa di masing-masing rumah tangga itu kita kasih 40.000. Terus untuk kepala rumah tangganya kita tambahin lagi 10.000. Misalnya 40.000 kan dikali 7 tuh 280, karena kan ini ada 7 tanggungan. 7 kali 40.000 280. Nah ditambah 10.000 karena ada kepala rumah tangga satu orang, jadi yang dia terima uangnya 290.000. Ini ditambah sama beras 2 liter. Gitu. Jadi ini nilainya ini akan beragam berdasarkan berapa jumlah anggota yang ada di masing-masing rumah. Ini ada yang 8. Semakin banyak tanggungannya, dia akan semakin banyak terima pada ininya, penerimaan zakatnya di sini. Misalnya yang 8 tadi terimanya 330, yang 7 orang dapatnya 290. Berasnya sama 2 liter. Nah ini tadi kita bicara tentang mustahik. Ini tentang muzaki. Ini muzaki ini tinggal sendiri. Bisa jadi karena memang dia di sini atau dia belum rumah tangga atau nggak bisa dari orang tuanya. Jadi dia sendiri. Dia punya kebutuhan hidup itu 900.000 buat makan sama kontrakan 100.000. Jadi kebutuhan dia cuma 1 juta. Sementara pendapatannya dia itu 2 juta. Makanya pengeluaran pendapatan dikurangi pengeluaran, dia masih ada surplus nih 1 juta. Jadi dianggap sebagai muzaki. Sebenarnya sih pertanyaan waktu kita sembari istiadat cuma nanya gitu doang. Bapak kira-kira muzaki atau mustahik? Kalau kagak mengisi, kan kadang-kadang ada yang mengisi itu. Oh saya nggak mengisi dah, saya muzaki. Ya udah, kita catat bapak ini muzaki. Kan kadang ada beberapa orang yang nggak mau data-data ininya ketahuan maklum, kan suka agak sedikit lebih rentan gitu ya. Ini datanya itu. Jadi dari sini karena dia muzaki, nah kemarin dari kesepakatan para hamil muzaki tetap dapat 50.000. Oke, saya jelaskan dikit. Sebenarnya hakikatnya bukan muzaki, cuma istilah. Kalau muzaki kan ini harusnya satu nisab gitu ya, gitu aja. Jadi bukan muzaki beneran, bukan. Ya, bukan muzaki beneran, bukan. Karena ada tiga kategori. Pertama, yang fakir miskin, yaitu yang hartanya tidak mencukupi kebutuhan, itu fakir miskin. Yang kedua, yang punya nisab, dan yang ketiga antara tuh. Ya kan, kaya miskin kaya kan gitu. Ya kan, yang kaya, tapi kalau dizakat, yang miskin dapat menerima zakat. Nah itu yang ketiga yang namanya punya itu. Jadi kita masuk muzaki ini bukan muzaki yang tadi ya, supaya jelaskan ini. Oke, misalnya ini kita jelaskan dalam rangka untuk memberitahu kita menetapkan mustahik itu tidak tegak-tegakan, ada rumusannya. Jadi beliau ini yang jago, saya cuma ngasih ide-ide dan infonya doang. Ini begini aturannya, kita kalau begini, subhanallah, bapak malam beliau bikin, ya kan? Nah ini jadi kita tinggal update doang nih. Nanti kalau Pak RT, ya nanti kita tinggal update data. Ya kita perlu update data, mungkin ada mustahik baru, macam dari mustahik dan beliau bukan mustahik kan gitu ya. Nah kita perlu update. Jadi kita nggak tebak-tebakan, nggak ada rumusannya. Makanya betapa yang itu berapa ya? Ada dapat 400.000. Benar. Wah sanggup pada 50.000 pas itu. Zaman sekarang dapat 4.000. Nggak ada beda. Karena kita ada rumusannya. Dari varian. Ya, ada rumusannya. Sangat jelas ya bentuknya. Ya. Kalau yang di situ sudah dinyatakan muzaki, menurut Anda mendingan nggak usah. Ya, betul. Supaya lebih maksimal kayak yang usah. Betul. Maksudnya tempat ini. Ya, terima kasih. Harusnya juga. Ya, bagus. Terima kasih. Karena kemarin kita berdasarkan nama-nama dari RT, ya kan? Dan kemudian kita sortir lagi. Gitu. Nah, kenapa kita kasih? Karena kan dana yang masuk kan ada zakat, ada sodako, ya kan? Nah, sodako itu sudah kita kasih bantu kan? Fakir miskin. Nah itu maksudnya begitu. Artinya tetap sah kita kasih karena dananya bukan dana zakat, dana sodako. Nah, nanti jelaskan pengkategorian zakat dan sodako. Ya, nanti Bang Maulana yang akan dilihat. Silakan Bang Maulana. Ya. Itu Dan nanti Bang Maulana akan menjelaskan bagaimana
menurut versi khususnya Pro itu miskin itu kebutuhan sehari-hari pas penghasilan dia itu miskin. Betul. Kalau kebutuhan lebih tinggi daripada penghasilan, fakir miskin. Oke, itu beda pendapat antara ulama. Yang pasti adalah fakir miskin yang hartanya sama dengan pendapatan 4 uang lebih murah. Karena ulama beda pendapat, mana lebih buruk kondisinya, miskin kah, fakir kah? Itu beda pendapat. Terus di buku-buku begitu, beda pendapat. Ada mengatakan fakir lebih parah kondisinya, ada mengatakan miskin lebih parah. Tapi yang pasti sama, itu apa? Yang pendapatannya sama atau kurang dari kebutuhannya. Tapi kalau cukup, nah itu bukan fakir miskin. Apalagi lebih, ada surplus, nah itu apa lagi? Nah, apa? Itu udah pendapat. Kalau udah pendapat ulama, di buku-buku begitu. Ada mengatakan fakir lebih parah kondisinya dibanding miskin, ada mengatakan miskinnya lebih parah. Enggak begitu. Kan ada lagi. Kalau miskinan dan bertobat, orang miskin yang nempel di tanah, begitu gimana? Makanya mengatakan miskin itu lebih rendah kondisi dibanding fakir. Yang pasti beda pendapat. Itu fakta. Fakta ilmiah beda pendapat. Makanya kita nggak perlu membahas beda pendapat ya, nggak penting. Karena fakir dan miskin sama-sama berhak menerima. Begitu kesimpulannya. Ya, yang penting sebenarnya berhak menerima. Ya, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menjelaskan alur zakatnya di sini. Saya nggak perlu buka aplikasinya ya, karena kalau aplikasinya itu untuk apa user ininya aja, jadi langsung ke pencatatan-pencatatannya aja. Jadi di sini dari aplikasi, ini. Kalau dari aplikasi, ketika user masukin input penerimaan zakat akan masuk ke sini. Jadi data zakat, ini data zakat sebagai contoh yang tahun kemarin. Jadi semua kerekap ada jelas zakat malnya berapa, terus untuk zakat fitrah berapa jiwa, berupa beras berapa liter, uangnya berapa ribu, fidyah, sodaqah, semua jelas. Dan semua langsung kerekap masuk ke laporan. Nah, dan untuk pengeluaran sama seperti itu. Jadi untuk pengeluaran ini langsung juga dari bagian pengeluaran uang nanti ada laporan masuk juga sesuai zakat mal berapa, beras dari fitrah berapa, uang berapa, fidyah berapa, dan sebagainya. Nanti akan masuk ke laporan sini semua, dan secara otomatis ini dari semua transaksi pemasukan dan pengeluaran langsung secara otomatis masuk ke sini, karena di sini ini udah dirumusin semua, rumus-rumus dari sheet-sheetnya pengeluaran sama pemasukan. Dan untuk pembagian yang tadi dibilang sama Mas Kur, ini untuk rincian keluar dari aplikasi itu udah dirumusin ke sini. Jadi setiap uang keluar itu ada jatahnya masing-masing. Misalkan untuk fakir miskin, jatah dari total uang yang masuk dia cuma dapat berapa persen, ada persentasenya. Contohnya di sini fakir miskin itu pembagiannya 3/8%. 3/8 dari total uang. Terus gorengnya berapa, mualafnya berapa, fisabilillahnya berapa, itu udah pembagiannya masing-masing. Jadi secara aplikasi
ketika dia melebihin jatah yang ada di sini, dia akan menolak untuk mengeluarkan uang, gitu. Karena ada limitnya sendiri. Kayak begini, yang pakai miskin jatahnya 11 juta, dia akan sampai maksimal 11 juta sampai sisanya 0. Ketika pakai miskin ini masih ada yang butuh, nanti itu ada konfirmasi lagi ke Ustaz Maskur, kita mau ambil dari yang mana, karena kayak yang tadi ini pasti gak semuanya dipakai. Jadi ada mungkin yang dari sodako bisa kita pakai, sodako ini keluarnya dari jatah yang mana gitu. Dan ini insya Allah datanya real time, bisa langsung diketahui ketika aplikasi itu berjalan. Jadi ketika ada duit masuk, dia masuk ke data zakat dan langsung backup di laporan-laporan ini. Gitu. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tujuannya begini, kita berusaha duit itu sesuai dengan alokasi. Zakat, sedekah, ya. Kalau sedekah kan umum. Kalau kafaroh, kiat itu juga khusus hanya fakir miskin. Ya kan, dia kafaroh itu kan fakir miskin. Ya kan. Nah ini kan kalau sedekah sama, ya gitu. Nah, kalau kafaroh, amaliyat itu kan jelas fakir miskin. Ya kan, nggak boleh yang lain. Dia kafaroh ya, itu kan juga fakir miskin. Nah kalau zakat juga gitu, jangan kelompok tadi itu. Ya kan, maka kita soal akumulasi itu, jadi total sekian. Nah, jadi kalau kita mengasih fakir miskin akan kita otomatis ambil dari situ. Ya, nanti setiap keluaran akan habis ya, penting atau kredit, tetapi ya, tetapi sendiri itu otomatis tetapi sampai limitnya, begitu limit kita kasih keluar duit. Habis kalau tidak habis jatah fakir miskin. Ambil duit juga, nggak bisa lebih dari jatahnya. Jatah sekian nggak bisa lebih. Dari itu otomatis begitu. Jadi begitu ini langsung masuk, langsung otomatis. Ini apa Pak? Zakat langsung masuk ke tabel zakat, ya kan? Ini apa nih? Sedekah masuk ke tabel zakat begitu. Ini udah kita bikin alhamdulillah pembelajaran dalam buku ya, ini ya. Alhamdulillah. Ini putra daerah apa bahasa kita ya, masih keluarga orang sini, dia memang jagonya akuntansi. Ya, alhamdulillah kita tuh punya SDM yang sangat hebat. Ya, sangat hebat. Tadi ada Bang Ismail, ada Bang Maulana, alhamdulillah. Ini SDM yang kita manfaatkan bisa bikin aplikasi seperti ini. Jadi panitia duduk, input, ya kan? Begitu input, udah langsung ke akumulasi. Makanya kita kalau bikin laporan tidak sudah tinggal di print doang udah. Nggak bikin laporan tinggal di print, udah selesai. Di print doang nggak pakai begadang sampai malam kalau bikin laporan nggak terjadi. Ya, kenapa? Udah tinggal di print doang udah selesai. Print, real time. Dan nanti kedepannya kita udah ngobrol lama saya sama Mas Said, kita akan bikin website. Di antara isi websitenya adalah tentang keuangan seperti ini. Ya, dan nanti real time itu. Bahkan nanti kita akan buat yang mau infak sedekah zakat online bisa tinggal buka aja situs presiden lain, kirim bisa semua. Insya Allah kedepannya akan seperti itu. Bapak nggak pernah tahu apa namanya mesin, tinggal buka ya situs presiden. Bahkan mungkin nanti lebih gampang bikin aplikasi Android, ya aplikasi Android nanti yang tinggal nyambung. Bapak mau pakai bangun punya apa? BSI. Ya kan, tinggal buka, nanti akan terdeteksi dari aplikasinya masuk ke aplikasi. Insya Allah ini target sebelum kepengurusan ya, kalau ini selesai akan diselesaikan oleh Syahid Masya Allah. Ini semua kami sampaikan dalam kelas 1 ya, untuk memberitahu bagaimana kerja kami. Nah sebenarnya tentang kerja lembaga zakat ini kita persilakan Bapak Muhammad Ali Salam untuk menyampaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para asatidz, hadirin jamaah masjid
penerimaannya dari 10.000 dan tinggal 50.000. Aneh kan? Iya aneh kan? Berarti masih connect. Kalau dia bilang 10.000, 50.000 ada yang protes masih connect. Intinya perbicaraan saat ini yang kita ambil waktu lebih dari 1 jam. Yang penting itu intinya. Saya selaku pelaksana dibantu dengan anak-anak Hisbah yang mempunyai kompetensi yang tinggi, ya. Sekretarisnya aja skripsinya itu bahasanya tentang zakat. Melihat sistem-sistem yang disampaikan mulai dari DKM, Pak Ismail, Pak Maulana sebagai program itu harusnya sudah meyakinkan kepada muzaki yang ada di sekitar Masjid Baitur Rahim untuk menyerahkan zakatnya ke Masjid Baitur Rahim. Apalagi kita akan membentuk Laz Baitur Rahim. Sebelum saya dapat kesempatan ada yang nanya, udah dikerjain belum? Pertanyaan yang cakep. Emang ada yang nungguin pertanyaan itu? Kenapa? Ini udah dikerjain, tapi baru sebatas zakat fitrah. Tujuan kita akan melaksanakan dari awal terus. Karena kan seperti dijelaskan tadi, zakat itu bukan rutin Ramadan. Tujuannya apa? Saya termasuk yang tidak bersedia diangkat menjadi ketua LAS. Tapi dengan pertimbangan Pak Kiai yang mantep, saya kalah argumentasi. Oke, saya terima. Awalnya setahun mengalir kemudian anak-anak. Oke, ya nambah 2 tahun. Mudah-mudahan setelah 2 tahun generasi Baitur Rahim udah pada hebat, saya pensiun gitu ya. Nah ini yang penting, jangan cuma ngerti Kiai sampai cara itu, jangan cuma itu. Kalau buat saya nggak ngerti itu, datang ke sekretariat, sistem udah ada, tinggal sebutin klik beres bola keluar, bapak tinggal bayar zakat harta bapak berapa, gitu kan? Yang penting buat saya selaku pelaksana, terkumpulnya uang sebanyak mungkin saya akan bantu sebanyak mungkin. Saya tolak kenapa? Saya bingung. Saya mau bantu masyarakat, DKM-nya sendiri ada yang nggak punya modal. Saya kasih si A, DKM itu pengurus lu kagak lihat, lu kagak punya duit, lu kagak punya modal, utang lu banyak orang yang bantuin. Itu dilemanya seperti itu. Pengurus kelas, ya. Emang kalau orang lihat muka saya di sini ya muka zakat. Dan ketua siapa aja boleh disebutin. Ya mungkin dari ibu-ibunya saya belum. Nah setelah gue pensiun terus kayaknya muka saya emang zakat gitu ya. Alhamdulillah katanya magnetnya kencang, jadi Muzaki pada mau bayar zakat. Kalau saya lihat tadi itu ada seorang Muzaki udah nanyain, ini udah jalan belum? Ada bilang kalau ente jadi ketua kata ente insya Allah ini bisa jalan. Satu baru itu yang pancing ya. Mudah-mudahan yang dengar akan merasa apa sih yang tidak percaya apa yang lagi proyek sekarang? Sistem jelas, pembagian jelas. Ini namanya adil. Kadang kita nggak ngerti makna adil. Adil itu bukan dibagi sama, ya. Adil bukan dibagi sama. Contoh, JOP punya tanggungan lebih banyak, JOLIN sedikit, terus mereka berdua untuk dibagi sama, itu bukan adil. Adil adalah sesuai dengan kebutuhan, seperti dijelaskan Pak Ismail tadi. Sampai ada kategori 1 sampai 5, ya. Itu kita udah seteliti mungkin. Seandainya ada salah, ya senjata terakhir. Al-insan mahalumatu manusia, senjata terakhir. Ya kan? Sistemnya cakap gimana ya? Namanya sistem yang kanannya manusia, pasti ada error. Tapi kalau kita melihat kecanggihan sistem ini, ya, ente nyetor klik, ini pun aplikasi nggak bisa masuk sembarangan. Petugas hari ini Ismail Catur punya paspor sendiri,
Fadil dan panitia yang lain itu punya password sendiri. Makanya para petugas ini kalau lupa password, tiket nggak masuk tuh namanya. Ya, nggak dapat, jatah apa itu nggak dapat. Makanya tugas mereka apa passwordnya. Nah setelah dia masuk, diklik keluar. Kalau kwitansi malingnya kita bikin, kita cetak per buku ya. Sekarang nggak ada kwitansi dicetak. Kwitansi dicetak, tulisan-tulisan yang ada, duit kagak ada, jadi. Kalau ini enggak, lu kagak masukin. Di situ pun ketahuan itu kwitansi siapa yang jaga. Ya ini kecanggihannya. Emang kayak Nurrohim, kalau dipikir isinya orang hebat semua. Tapi kadang-kadang susah ngajak orang hebat bersatu. Itu yang susah. Nah ini langkah awal. Ramadan kemarin, alhamdulillah sudah kita laksanakan, kita jalani. Pengalaman saya jadi panitia zakat baru tahun kemarin saya bisa tidur di bawah jam 11. Biasanya ayam kukuruyuk saya belum tidur. Pak Ismail tidurnya habis nggak Pak bikin laporan. Sekarang udah selesai beres kita tutup, laporan udah selesai. Ya jadi ke update-nya ya, ini bisa dipertanggungjawabkan. Sampai jatah amil pun bisa kita atur. Kada saya masuk, ada jatah amil dapat kelebihan, dapat banyak enggak? Karena sistem udah masuk semua. Ya, jadi harapan saya dari 3 orang yang sudah menjelaskan sistem, terus hukum-hukumnya dari DKM kita ini menanamkan di hati para mujahid sekalian untuk lebih mengedepankan, menitipkan zakatnya di Baitur Rahim. Pertama, kita menghindari dari sifat riya. Karena saya ketawa gini, ada orang minta zakat habis dari pengurus zakat di sini, pengurus masjid di sini. Ini saya habis dapat dari ustadz ini. Terus dikendalikan lagi Baitur Rahim. Nah ini yang jangan mudah-mudahan tidak lagi terjadi pada tahun ini dan seterusnya. Karena tujuan kita kan orang datang atau kita anterin malam-malam kita ketok pintu, begitu buka 20.000 ambil beras 2 liter. Kesian buka pintunya. Jangan kita bilang dulu orang miskin lu terima aja udah. Kebawain lebih 20.000 jangan banyak ngomong, jangan begitu. Ini kan untuk menghargai ya. Ya ada pertanyaan? Saya ada usul supaya tidak terlalu melebar lagi karena waktunya udah siang. Gini, saya ngelihat kalau sistem udah canggih, bagaimana saya nomor, kalau udah ada benar, kenapa nggak sosialisasi gitu ya? Nah sosialisasi itu bagi 2. Ada katakanlah pertama sosialisasi secara umum, misalnya di Jumat atau di ini kan orang dikit nih. Nah yang kedua jemput bola dalam arti wafil khusus urus, jangan lagi terjadi kayak anda ceritain pengurus sendiri nggak percaya gimana orang lain gitu kan. Nah ente datangin kasih ini aplikasi ini kayak gini. Ya oke. Ya, jadi istilahnya ada sosialisasinya, kemudian jemput bola, dan yang satu lagi tadi nggak mungkin terjadi seandainya katakanlah ada mustahik di dalam kepengurusan dia tetap gitu kan, karena kita udah punya sistem. Jadi nggak ada lagi saya kan mustahik kenapa orang dulu saya enggak gitu kan, kita udah punya aplikasi kan, mungkin gitu kan. Iya betul, itu yang mana tujuan kita dari konsentrasi ini ya, yang apa yang dimaksud betul seperti itu tujuannya. Dan sistem kita memang kita menjemput bola, bahkan kita udah bikin edaran, bikin selembaran tentang zakat itu dan sudah kita distribusikan ya. Nah yang sekarang yang kita pengen ini apa yang disampaikan oleh Ustaz itu benar sekali gitu ya. Kita akan datangin para muzaki dan lebih baik lagi karena kita mulai zaman udah canggih. Kadang-kadang kan muzaki itu waktunya nggak seperti kita, banyak di rumah gitu ya. Nah jadi melalui telepon atau bagaimana janjian dulu nanti kita akan datangi ya. Jadi menurut saya akan melakukan juga tahun kemarin alhamdulillah kerja kita panitia kalau menurut saya cukup berhasil. Paling ada permasalahan beras di sekretariat, itu perlu saya jelaskan, itu adalah bukan sepenuhnya beras zakat fitrah karena tercampur dengan beras
cukup sekian, dan harapan saya setelah kita mengadakan pertemuan ini, saya selaku amil akan menerima zakat dari muzaki di sekitar Masjid Baitur Rahim yang cukup banyak dan melimpah, sehingga kami dapat mendistribusikan zakat tersebut kepada muzaki, wabil khusus para pengurus Masjid Baitur Rahim. Demikian penjelasan saya, mohon maaf. Pertanyaan. Ya usul kerja amil yang sekarang, tolong nanti kekuatannya waktu Idul Fitri diumumkan di rumah, ya. Kekuatannya uang zakat fitrah berapa, zakat berapa, infak berapa diumumkan, hanya diumumkan, jadi jamaah tahu semua kekuatan kerja amil zakat tahun ini. Kayaknya sebelum surat ini dimulai. Ya, itu memang udah biasa kita lakukan tiap tahun, ya. Biasa kita lakukan tiap tahun, tapi yang kita umumkan adalah kekuatan zakat, ya, bukan kegiatan Ramadan. Itu enggak. Kan kalau kita perhatikan sistem, maka saya bilang sistem ini ya tidak memerlukan waktu lama untuk mengumumkan hal tersebut. Jadi selesai, tinggal cetak, tinggal diumumkan di ID. Makanya kecanggihan sistem yang sekarang ini tidak diterapkan tahun kemarin, karena kemarin kita nggak ada ID, jadi nggak diumumin, ya kan? Nah sekarang insya Allah kalau ada akan kita umumkan di sholat ini. Demikian, terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Abang Muhammad bin Salam, Bang Ismail, ya, Bang Maulana. Ini termasuk aset-aset yang sangat mahal dan proyek, ya. Kalau Bang Salam memang beliau ini bukan mic, kalau untuk sedekahnya kuat. Jadi kalau pegang mic, ngajak orang sedekah, kepada apa memboleh lah. Ya, nah itu alasan saya memilih beliau untuk memimpin, ya, bagi zakat ini. Memang targetnya kita akan menjadikan lembaga amil zakat, tidak lagi panitia zakat. Ya, itu targetnya. Makanya kita bangun infrastrukturnya dulu. Nanti kalau infrastruktur juga rapi semua, baru kita rilis atau kita deklarasikan lembaga amil zakat. Ya, kalau infrastruktur sudah beres, ya, persoalannya juga rapi, mekanisme juga rapi, baru kita akan rilis, kita akan launching, ya, kita akan lanjutkan lembaga amil zakat, insya Allah, yang akan aktif 1 tahun penuh, nggak pakai musiman, itu target. Ya, terakhir saya ucapkan terima kasih yang banyak kepada para satgas semua, bapak-bapak semuanya udah sudi duduk di sini sejam setengah hampir 2 jam. Ya, memang targetnya kita ini mengenalkan zakat dan mengenalkan lembaga amil zakat Baitur Rahim. Tentu, ya, kami sebanyak kekurangan, kami selalu berusaha untuk menyempurnakan dan memperbaiki dan selalu mengevaluasi apa yang sudah dari tahun lalu akan kita perbaiki. Apa yang kami lihat, tolong sampaikan ke kami. Ya, sampaikan ke saya langsung, ke Bang Ali kalau boleh, silakan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah menawarkan waktu 2 jam, ya, untuk mendengarkan paparan dan presentasi dari kami. Mudah-mudahan tidak sia-sia, ya, baik buat kita masing-masing, mudah-mudahan kita sebagai ibadah dan amal soleh, dan mudah-mudahan mendatangkan keberkahan untuk Masjid Baitur Rahim. Ala hadirinya, Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihamdika al-fatihah bisyafa'atil fatihah bi rahmatil fatihah. Istajib lana da'watina, istajib lana da'watina, istajib lana da'watina wa taqabbal sholihati a'malina wa tajawaz an sayyi'atina wa yassir